kenapa pembukaan Liga 1 kemarin di Stadion GBT ini dan kenapa tidak di GBLA. Nah, ini dia kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo. Sangat bagus sekali guys. Kondisi tribun dan bench pemain semuanya sama-sama bagus. Tentunya tribun serta tempat pemain cadangan nyaman untuk ditempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Sobat Zona Penalti dimanapun kalian berada. Semoga kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi di video kali ini Mimin akan membahas terkait yang pertama, kenapa pembukaan Liga 1 Indonesia Super League bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT ini, padahal juara Liga 1 sebelumnya yaitu tim Persib Bandung, dan kenapa tidak di GBLA. Yang kedua, kenapa Liga 1 di minggu kemarin sempat ditunda, dan kapan dimulainya lagi Liga 1 Indonesia Super League 2025-2026 ini. Dan yang ketiga, gimana sih kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas serta melihat kondisi terkini Stadion GBT ini. Let's go. Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat kepada skuad Garuda, yaitu Timnas Indonesia yang semalam berhasil memenangkan pertandingan atas China Taipei di FIFA Matchday kali ini dengan skor akhir 6-0. Buat Timnas Indonesia, tetap jaga stamina serta terus kobarkan semangat karena lawan yang akan dihadapi selanjutnya di FIFA Matchday bulan September ini yaitu tim Lebanon, yang mana dari segi peringkat FIFA tim Lebanon lebih unggul dari Timnas Indonesia. Untuk saat ini Indonesia berada di peringkat 118 dunia, sementara Lebanon berada di peringkat 112 dunia. Semoga nanti di tanggal 9 September Timnas Indonesia bisa berhasil meraih kemenangan lagi agar ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik lagi sebelum lanjut babak kualifikasi Piala Dunia round 4 di bulan Oktober nanti. Nah, sekarang kita lanjut membahas kenapa pembukaan Liga 1 kemarin di Stadion GBT ini dan kenapa tidak di GBLA. Tentunya ini menurut pendapat Mimin sendiri, kenapa pembukaan Liga 1 kemarin digelar di Stadion GBT ini. Karena dilihat dari segi kesiapannya guys, Stadion GBT ini lebih siap dibandingkan dengan Stadion GBLA. Sebelumnya Mimin sempat update juga bahwa Stadion GBLA di bulan Juli kemarin masih tahap perbaikan. Stadion GBLA masih tahap perbaikan usai Persib Bandung meraih gelar back-to-back Champions. Jadi kemungkinan besar menurut Mimin lebih ke faktor persiapannya. Kalau memaksakan pembukaan Liga 1 diadakan di Stadion GBLA, kayaknya gak akan maksimal untuk persiapannya. Bahkan dari segi rumputnya juga di bulan Juli kemarin masih harus diperbaiki, bukan lagi dirawat untuk Stadion GBLA. Karena ulah oknum supporter yang mengambil rumput lapangan di Stadion GBLA ketika perayaan gelar juara Liga 1 kemarin. Jadi ketika perayaan gelar juara back to back champion, hampir semua penonton masuk ke lapangan Stadion GBLA
A yang akhirnya setelah perayaan gelar juara banyak yang harus diperbaiki. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah karena faktor persiapan sehingga pembukaan Liga 1 kemarin diadakannya di Stadion Gelora Bung Tomo ini? Lanjut, kita akan membahas kenapa sih Liga 1 kemarin sempat ditunda dan kapan dimulainya lagi. Untuk pertandingan Liga 1 kemarin sempat ditunda karena kondisi rakyat negara Indonesia lagi kurang kondusif. Banyak terjadi demonstrasi. Bahkan bukan terjadi di satu kota saja. Beberapa kota di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran terkait kinerja DPR. Minggu-minggu kemarin bukan hanya sekedar demonstrasi, permasalahan makin membesar karena adanya bentrokan aparat keamanan dan juga rakyat yang sedang demonstrasi. Entah ada oknum atau provokator yang membuat demonstrasi kemarin menjadi ramai, sehingga itulah puncak dari permasalahan yang menjadi Liga 1 2025-2026 ini ditunda karena panitia pelaksana tidak mengizinkan menggelar pertandingan. Faktor keramaian takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti ketika digelar pertandingan ada provokator atau penonton yang masih terbawa suasana demonstrasi, nantinya menimbulkan ricuhnya supporter dan juga aparat keamanan di dalam stadion. Kebayangkan akan seperti apa kalau udah ricuh di dalam stadion. Kalau Mimin sih takutnya terjadi kanjuruhan part 2, makanya setuju Liga 1 kemarin sempat ditunda. Semoga saja demonstrasi kemarin udah selesai dan penyampaian aspirasi masyarakat didengar oleh para pejabat sehingga Liga 1 di Indonesia bisa kembali dimulai. Untuk informasi saat ini, Liga 1 di Indonesia atau Indonesia Super League akan dimulai lagi pada tanggal 12 September 2025. Jadi buat kalian yang sudah menanti-nantikan pertandingan Liga 1, mohon bersabar terlebih dahulu, oke? Dan yang terakhir, gimana sih kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo ini? Yuk kita lihat sama-sama, let's go! Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Zona Penalti ini, di subscribe terlebih dahulu biar Mimin tambah semangat membuat video menarik lainnya, tentunya seputar sepak bola yang ada di Indonesia bahkan di dunia nantinya, oke? Nah, ini dia kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo. Sangat bagus sekali guys, mulai dari kondisi lapangan stadion bisa dilihat sama-sama baik sekali kualitas rumputnya, serta gawang dan jaring gawangnya juga bagus kondisinya dan tentunya siap untuk dipakai. Lanjut kita lihat ke sisi tribun dan bench pemain. Ini dia kondisinya. Kondisi tribun dan bench pemain semuanya sama-sama bagus. Tentunya tribun serta tempat pemain cadangan nyaman untuk ditempati. Semuanya masih pada bagus kondisinya, baik itu tribun barat, utara, timur, dan juga selatan. Dan yang terakhir kita lihat papan skornya guys. Dan ini dia kondisi papan skornya, aman dan siap untuk digunakan tentunya. Gimana nih menurut teman-teman semuanya kondisi terkini Stadion Gelora Bung Tomo? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Menurut Mimin sih tinggal dilakukan perawatan saja biar tidak mudah rusak. Selebihnya sudah bagus ini stadion. Mungkin itu saja video hari ini yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.